Perkenalkan, nama saya Agnes Benedita Sulian dengan NPM 2309100305. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya dari dosen pengampu Bapak Daire Saptaritu Simanjunta SPD MSc. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Nah, kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Nah, di sini siapa nih yang udah pernah mendengar cerita dongeng atau yang pernah dibacain sama mama bapaknya dongeng? Nah, kalian tahu nggak apa itu dongeng? Nah, di sini kita akan belajar tentang apa itu dongeng. Yuk kita simak. Mengenal dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun. Kisah ini berisi tentang makhluk fantastis dan kejadian yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Dongeng ini hadir dalam berbagai bentuk seperti fabel, mitos, dan legenda. Definisi dongeng. 1. Cerita rakyat. Dongeng merupakan cerita tradisional yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Yang kedua, imajinatif. Dongeng menampilkan tokoh, tempat, dan kejadian yang bersifat imajinatif dan tidak terikat realitas. Yang ketiga, hiburan. Tujuan utama dongeng adalah untuk menghibur dan memberikan kesenangan bagi pendengar. Yang keempat, ajaran moral. Selain hiburan, dongeng juga mengandung nilai-nilai moral dan pesan yang bermanfaat. Karakteristik dongeng. Karakteristik dongeng dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tokoh. Dongeng biasanya memiliki tokoh-tokoh yang khas, seperti manusia, hewan, atau makhluk fantastis. Yang kedua, gaya bahasa. Bahasa dongeng cenderung sederhana, mudah dipahami, dan menggunakan kiasan atau perumpamaan. Yang ketiga, tema. Tema dongeng beragam, meliputi cinta, persahabatan, kebaikan, kejahatan, dan keberanian. Dan yang keempat itu struktur. Dongeng biasanya memiliki struktur yang sederhana dengan pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Fungsi dongeng. Dongeng juga memiliki fungsi loh. Fungsi dongeng dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, hiburan. Dongeng memberikan hiburan dan kesenangan bagi pendengar, terutama anak-anak. Yang kedua, pendidikan. Dongeng mengandung nilai-nilai moral, ajaran, dan pesan yang bermanfaat untuk pembelajaran. Dan yang ketiga, budaya. Dongeng mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan budaya masyarakat tempat cerita itu berasal. Jenis-jenis novel. Yang pertama itu fabel. Fabel yaitu cerita tentang hewan yang memiliki sifat manusia. Yang kedua, mitos. Mitos adalah cerita tentang dewa, dewi, dan makhluk supernatural. Yang ketiga, legenda. Legenda adalah cerita tentang tokoh, tempat, atau kejadian yang dianggap nyata tetapi mengandung unsur magis. Yang keempat, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita tentang kehidupan sehari-hari masyarakat dan nilai-nilai yang dianut. Struktur dongeng. Struktur dongeng itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan yaitu memperkenalkan tokoh, latar, dan tema cerita. Yang kedua, konflik.
Munculnya masalah atau pertentangan yang dihadapi tokoh. Yang ketiga, klimaks. Puncak konflik atau titik balik cerita. Yang keempat, resolusi. Resolusi yaitu penyelesaian masalah dan akhir cerita. Nah, di sini Miss akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Ayam Jantan Milik Rubah. Di sini ada nggak anak-anak Miss yang mau mendengarkan dongeng Miss? Nah, di sini Miss akan bacakannya. Pada suatu hari, ada seekor rubah yang sombong dan cerdik. Suatu hari, ia bertemu dengan seekor ayam jantan yang juga paling cerdik di peternakan. Katanya, kau sangat cerdik. Coba, bisakah kau memejamkan matamu sambil berteriak? Tantang rubah. Tanpa curiga, si ayam jantan memejamkan matanya. Tapi, tiba-tiba si rubah menerkam dan menggigit lehernya. Saat hendak lari, petani melihatnya. "Hei, lepaskan, itu ayamku." Dengan suara tercekik, ayam jantan masih sempat menasihati si rubah. "Katakan pada petani jika aku adalah ayam milikmu." Saat rubah akan berkata seperti itu, ia pun melepaskan gigitannya sehingga kesempatan itu tak disia-siakan ayam jantan. Ia langsung lari dan terbang ke atas pohon. Ayam jantan pun selamat. Dan kali ini si rubah mengakui kecerdikan si ayam jantan. Tamat. Pesan moral dalam dongeng. Yang pertama itu kejujuran. Dongeng mengajarkan pentingnya bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, kebaikan. Dongeng menekankan nilai-nilai kebaikan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, keberanian. Dongeng menumbuhkan keberanian untuk menghadapi tantangan dan meraih mimpi. Yang keempat, kebijaksanaan. Dongeng mengajarkan pentingnya berpikir bijak dan mengambil keputusan yang tepat. Dongeng sebagai hiburan. Yang pertama, pengalaman. Dongeng memberikan kesempatan untuk menjelajah dunia khayal dan merasakan pengalaman baru. Yang kedua, emosi. Dongeng mampu membangkitkan berbagai emosi seperti kegembiraan, kesedihan, dan ketakutan. Dan yang ketiga, relaksasi. Dongeng dapat membantu menenangkan pikiran dan melepaskan stres. Halo anak-anak, sekian materi dari